Setelah sebelumnya menerima kiriman bangkai ayam pada Senin 29 Desember, rumah dari influencer DJ Doni kembali menerima serangan teror. Teror terbaru terjadi pada Rabu 31 Desember dini hari, di mana rumah pemusik asal Aceh tersebut dilempari bom Molotov. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan oleh akun Instagram pribadi pemilik rumah, yakni @dj_doni, tampak dua orang tak dikenal berjalan ke area pekarangan rumah korban. Mereka berjalan dengan mengenakan masker penutup wajah, dengan salah satu pelaku tampak mengenakan jas hujan berwarna hijau. Setelah mondar-mandir di sekitar rumah korban, pria dengan jas hujan tiba-tiba mengeluarkan bom Molotov dari balik jas hujan, lalu membakarnya dan melempari benda tersebut ke rumah DJ Doni. Setelah melancarkan aksinya, kedua pelaku langsung melarikan diri dari lokasi. Menanggapi kejadian tersebut, DJ Doni mengaku bersyukur lantaran bom Molotov langsung mati dan tidak mengenai mobilnya yang tengah terparkir. Meski demikian, ia menegaskan akan melaporkan aksi teror tersebut kepada pihak berwenang yakni Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ia menilai bahwa tindakan yang dilakukan kepada dirinya merupakan aksi kriminal yang dapat merugikan orang banyak. Adapun teror yang diterima oleh influencer asal Aceh itu diduga terjadi berkaitan dengan konten kritik pemerintah yang kerap ia unggah di media sosial. Doni dikenal aktif mengunggah konten kritik terhadap pemerintah melalui akun Instagram @tj_doni. Isu yang ia soroti antara lain penanganan bencana, penangkapan aktivis, penegakan hukum, hingga sejumlah program pemerintah. Dan sebelum insiden bom Molotov, Doni mengaku lebih dulu menerima teror berupa kiriman bangkai ayam ke rumahnya pada Senin malam. Kiriman tersebut disertai sejumlah lembaran kertas berisikan ancaman yang ditulis menggunakan tinta berwarna merah. Salah satu lembar kertas bahkan menampilkan foto Doni yang diambil dari salah satu konten kritiknya dengan garis merah melintang di bagian leher. Awalnya Doni tidak terlalu menanggapi serius teror berupa bangkai ayam tersebut. Namun setelah aksi pelemparan bom Molotov terjadi pada pagi buta, ia menilai ancaman itu sudah membahayakan keselamatan, bukan hanya bagi dirinya tetapi juga warga di sekitarnya. Doni mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku teror tersebut dan tidak menaruh kecurigaan langsung kepada pihak tertentu. Meski demikian, ia menduga konten-konten kritik yang ia unggah terhadap pemerintah menjadi pemicu terjadinya teror. Menurut Doni, pola teror serupa juga dialami oleh sejumlah influencer dan aktivis lain yang belakangan aktif menyuarakan kritik di media sosial. Selain teror secara langsung ke rumah, Doni juga mengaku menerima berbagai bentuk pengancaman secara daring, baik melalui media sosial maupun sambungan telepon. Ia berharap laporan yang dibuatnya dapat mendorong kepolisian segera mengusut kasus tersebut dan menangkap pelaku sehingga rasa aman di lingkungan tempat tinggalnya dapat kembali terjaga. Sebagai informasi pemirsa, rumah dari influencer DJ Doni kembali menerima serangan teror. Teror terbaru terjadi pada Rabu 31 Desember dini hari, di mana rumah pemusik asal Aceh tersebut dilempari dengan bom Molotov. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan oleh akun Instagram pribadi pemilik rumah, yakni @tj_doni, tampak dua orang tak dikenal berjalan ke area pekarangan rumah korban. Mereka berjalan dengan mengenakan masker penutup wajah, dengan salah satu pelaku tampak mengenakan jas hujan berwarna hijau. Setelah mondar-mandir di sekitar rumah korban, pria dengan jas hujan tiba-tiba mengeluarkan bom Molotov dari balik jas hujan lalu membakarnya dan melempari benda tersebut ke rumah DJ Doni.
Setelah melancarkan aksinya, kedua pelaku langsung melarikan diri dari lokasi. Dan menanggapi kejadian tersebut, DJ Doni mengaku bersyukur lantaran bom molotov langsung mati dan tidak mengenai mobilnya yang tengah terparkir. Meski demikian, ia menegaskan akan melaporkan aksi teror tersebut kepada pihak berwenang, yakni Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ia menilai bahwa tindakan yang dilakukan kepada dirinya merupakan aksi kriminal yang dapat merugikan orang banyak. Adapun teror yang diterima oleh influencer asal Aceh tersebut diduga terjadi berkaitan dengan konten kritik pemerintah yang kerap ia unggah di media sosial. Doni dikenal aktif mengunggah konten kritik terhadap pemerintah melalui akun Instagram @tj_doni. Isu yang ia soroti antara lain penanganan terkait bencana, penangkapan aktivis, penegakan hukum, hingga sejumlah program pemerintah. Dan sebelum insiden bom molotov, Doni mengaku sudah lebih dahulu menerima teror berupa kiriman bangkai ayam ke rumahnya pada Senin malam. Kiriman tersebut disertai sejumlah lembaran kertas berisikan ancaman yang ditulis menggunakan tinta berwarna merah. Salah satu lembar kertas bahkan menampilkan foto Doni yang diambil dari salah satu konten kritiknya dengan garis merah melintang di bagian leher. Awalnya Doni tidak terlalu menanggapi serius teror berupa bangkai ayam tersebut. Namun setelah aksi pelemparan bom molotov terjadi pada pagi buta, ia menilai ancaman itu sudah membahayakan keselamatan, bukan hanya bagi dirinya tetapi juga warga di sekitar. Doni mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku teror tersebut dan tidak menaruh kecurigaan langsung kepada pihak tertentu. Meski demikian, ia menduga konten-konten kritik yang ia unggah terhadap pemerintah menjadi pemicu terjadinya teror. Menurut Doni, pola teror serupa juga dialami oleh sejumlah influencer dan aktivis lain yang belakangan aktif menyuarakan kritik di media sosial. Selain teror secara langsung ke rumah, Doni juga mengaku menerima sejumlah bentuk pengancaman secara daring, baik melalui media sosial maupun sambungan telepon. Ia berharap laporan yang dibuatnya dapat mendorong kepolisian segera mengusut kasus tersebut dan menangkap pelaku sehingga rasa aman di lingkungan tempat tinggalnya dapat kembali terjaga. Buat yang ngirim bangkai ayam ke rumah gua, lo itu pengecut dan tolol ya. Cara main lo itu masih amatir ya. Harusnya lo belajar dulu sama senior lo. Senior lo itu lebih elegan ya. Bikin malu presiden aja lo. Ini buat teman-teman, lo gak usah takut kalau bersuara ya. Bahkan presiden kita pun mengizinkan untuk dikritisi selama apa yang kita sampaikan itu benar. Ini baru setahun berkuasa, gaya lo udah kayak iblis, mau ancam bunuh orang. Emang lo siapa? Lo bisa-bisanya negara mengancam rakyatnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.